Bismillahirrahmanirrahim. Idfan wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata ijuhu. Idfan itu sembunyikan, ada artinya sembunyi. Idfan itu ada yang mengartikan mengubur, ada yang idfan itu artinya menanam. Terserah. Tanamkan wujudaka, wujudmu, tanamlah wujudmu di tanah yang khumul, tanah yang bingit, tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang nurut. Khumul itu. Kenapa kamu harus menanamkan wujudmu? Ini alasannya, karena sesuatu yang tumbuh jika tidak dikubur, jika tidak ditanam di bumi, jika tidak disembunyikan di bumi, la yatimmu nataijuhu, maka tidak sempurna hasilnya. Ini penting sekali ketika kita, ini bukan sekedar bahasa orang-orang torekoh saja, tapi ini melatih hati, melatih mental, supaya kita ini menghasilkan sesuatu. Ini saling mengait antara dari kesaktian pertama sampai kesaktian keberapa ini? 11. Kesaktian 11 ini. Jadi kesaktian 11 ini penting sekali supaya kalian ini tidak mudah baper. Ya, tidak baper. Tidak baper. Tidak tersinggung, tidak mudah marah, intinya kalau jula-jula ketika kita ini, apapun status sosial kita, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik ini, cara supaya tumbuh membuahkan yang baik, maka harus disembunyikan. Sebetulnya ini adalah cara, kemarin kan tentang ikhlas, no? Bagaimana supaya semua ini terkabul, maka harus ada sirrul ikhlas. Yang ke-10, kesaktian. Kenapa saya menggunakan bahasa kesaktian? Karena ini adalah sumber kesaktian yang sebenarnya. Karena ini membenahi pada jiwa kita. Nah, makanya banyak orang yang mengeluh, kita ini baca hizib nasor sampai berulang-ulang kok nggak ada artinya. Saya ini, dikiranya nggak ada artinya. Sebetulnya ada. Cuman tahapan-tahapan ini tidak dicapai. Kalau kemarin kan bahasanya kan segala sesuatu sebetulnya mati semua. Supaya hidup, ya, supaya hidup maka harus diinstal sirrul ikhlas namanya.
cara menumbuhkan sirul ikhlas, ya toh, kemarin kan harus dilatih. Nah, salah satu pelatihannya adalah supaya kita ini bisa belajar ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Ya toh. Kalau ikhlas itu ada orang mengatakan tanpa pamrih, tanpa berharap kembali, itu secara harfiah seperti itu. Ikhlas ini sebetulnya seluruh aktivitas kita ini ditujukan kepada Allah. Itu sirrul ikhlas. Nah, cara melatih secara teori mudah, tetapi sulit sekali prakteknya ini. Sulit sekali kalau nggak dilatih. Nah, dilatih dari mulai hal-hal yang paling kecil. Pelatihan pertama ini masih membahas ikhlas. Pelatihan pertama adalah sembunyikan wujudmu itu. Identitas dirimu itu sembunyikan, supaya kamu ini menghasilkan sesuatu yang baik. Pasti pasti akan sulit sekali mendapatkan nilai ikhlas, sirul ikhlas tanpa melalui tahapan ini. Ini yang lepas dari kalangan para santri itu ini. Jadi mengubur wujudmu itu bukan dipendem, topo pendem itu bukan. Kan ada topo pendem namanya, ada namanya topo gantung, ada namanya topo pendem, ada yang topo biasa. Nah, ada memang para orang-orang tua dulu itu mempunyai tradisi topo pendem, karena memang di tanah itu ada energi yang besar sekali. Nah ini kan tahapan sosial, ya tak? Ini kesaktian ini bukan untuk orang-orang torekoh saja, gitu loh. Tetapi bisa kamu gunakan pada tatanan sosial, bahkan untuk tatanan rumah tangga itu bisa bersama keluarga kecil kita, kepada keluarga mertua, bisa kepada anak-anak kita, bisa kepada ipar kita, pokoknya ini pada tatanan sosial. Oke. Cara supaya kita ini menghasilkan sesuatu yang baik apa sih? Sembunyikan, ditanam. Ini bukan Yusuf disuruh tahlilan orang gelem, bukan. Ngono ora gelem, ya wis kita kan idfan nafsak, kita mau tahlilan, wah yo kacau. Ini pada wilayah pribadi, Bos. Ya toh, pada wilayah pribadi. Kita belajar memberi, kita belajar memperhatikan kepada orang lain, kita belajar mengajari kepada orang lain maupun kepada keluarga kita. Ini loh, jika kesaktian yang keempat ini belum bisa dilakukan, maka jangan berharap ada buahnya. Wis ta, seandainya ada buahnya, nepluk maneng, rontok kabeh. Begitu juga kita guru, kita ini semua kan guru kepada anak didik kita. Ketika kamu jolan-jolati, jolan-jola itu apa bahasa? Jolan-jola ya? Berontak, pengen tampil di publik, pengen tampil di atas, pengen tampil kelihatan orang. Anak muridmu nggak akan bisa menghasilkan apa. Wujudmu itu, kepribadianmu, egomu, angkuhmu, gitu loh wujud kayak ini. Ambisimu sembunyikan dulu.
Oke, paham ya? Paham. Nanti akan menghasilkan sesuatu. Wah, apa itu muakas? Tetapi yang jadi masalah kayak promo, kayak kita ini mau bikin pesantren kan tak suruh ngomong 100 orang. Duwe CP tak ngomong 100 orang. Loh, kok malah pamer? seolah-olah paradok toh, seolah-olah bertentangan. Satu sisi dikongkon sembunyi, satu sisi dikongkon tampil. Tetapi kalau sekolah yang tampil kan bukan dirimu, kamu tetap harus sembunyi. Paham maksudnya? Nanang, lo seluruh menang, kabari saja 100 TK. Jari ini kok sembunyi, jari ini kon menanamkan, tapi kok malah ngedeng. Yang ngedeng itu bukan pribadi, ya toh? Yang pamer itu bukan pribadi, tapi lembaga. Tetapi ketika dirimu tampil lagi, nggak disembunyikan, nggak bakal menghasilkan apa-apa. Karena diri kita nggak layak jual masalahnya. Kalau layak jual sih nggak jadi masalah, ngedeng nggak? Ngedeng-ngedeng. Ngedeng-ngedeng ya? Iya, ngedeng-ngedeng. Orang ngedek-ngedek kan? Paham ya? Kalau ini kan lagi ngelatih, cara ngelatih kayak gini. Ya kecuali kamu memang lagi kokoh secara sosial maupun secara spiritual, ya toh kokoh. Ya orang jadi masalah. Ngerti kira-kira? Kita ini masih kecil bos. Ketika kamu umpamanya rapat di masjid, masih cilik kok rapat pasti, oh protes, watis rawati wong com. Sembunyikan dulu identitasmu itu, gak usah ngomong-ngomong, angkat tangan lagi, interupsi lagi. Memang kamu siapa? Bisa kan dari pesantren? Ya dari pesantren apa? Mengerti kira-kira? Sembunyi ini bukan berarti apa-apa, tapi untuk penyelamatan dan untuk menghasilkan sesuatu. Nanti kamu akan dicari orang. Tuh teorinya kayak gitu. Eleng-eleng, kamu gak usah pamer dulu, ya. Orang usah ngedeng-ngedeng dulu. Iya. Tunggu sampai waktunya. Sekarang ini tanamkan dulu, ya toh? Tanam padu aja pamer baik. Ya, fil ardil humul itu sebetulnya masuk pada tahajud sebetulnya. Maknanya yang tersembunyi itu fil ardil humul itu rendahkan kepalamu di tanah yang wingit itu. Kongkon tahajud bos. Asli nih sih. Sembunyikan dirimu dalam kegelapan itu, ratakan kepalamu dengan tanah yang wingit itu. Makna tersembunyinya ini. Nah, makna sosialnya, ya toh? Makna sosialnya Jong, kalau belum waktunya aja ngedeng-ngedeng, memuakkan ini. Mau durung waktune kok wis ning dhuwur, tipangan manuk masalahnya. Ya toh? Wis ta, tibabat uang masa urung ha. Ngerti ya kira-kira ya? Itfannat wujudaka fil ardil humul. Ya toh? Jadi ketika kalian ini ngomong wong akeh, kok tanpa bisa menyembunyikan, tanpa merendahkan kepala di tengah malam itu, di bumi yang wingit itu, nggak akan menghasilkan apa-apa. Seorang guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan secara lisan, tapi mengajarkan secara batin. Ya itu nggak ada lain kecuali sholat malam dalam kesendirian itu. Itu maksud makna lain lo ya, makna lain. Idfan nafsa, idfan wujudak fil ardil humul itu. Bukan kok ngumpet ya, tekokon tahlil ya, wah yora, bukan ngumpet itu. Sembunyi untuk sujud kepada Allah supaya bisa menghasilkan sesuatu. Nyangkol kira-kira ini?
Aman. Wis nyakol sih kini Nyakol. wis nyakol sih mau. Ini pelan-pelan, ini pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Saya berusaha untuk tidak ngaprak menggunakan ayat hadis dulu. Fahami kesaktian yang ke-11 ini. Wis tak sakti beneran. Ini tanpa puasa ini. Saktinya yang ke-11 ini. Gampang, sembunyikan dirimu di publik. Sembunyikan. Kalau belum waktunya, sembunyikan dulu. Karena kamu ini sembunyi, karena kamu nggak akan bisa disentuh oleh siapapun. Ora bakal sewot, ora bakal tersinggung. Kan wis rendang. Iya toh. Iya toh. Untuk apa kamu marah ketika dihina orang? Mungkin kita kan sudah terhina. Siapa yang bisa menghinakan orang yang hina? Bener aja. Ada sewot di. Ya toh. Diri kita ini biasanya kan kenapa kita marah? Karena kita ngerasa di atas, ngerasa kita mulia, ngerasa kita yang terbaik, ya toh, dikiranya. Ya toh. Maka ketika ada orang mengkritik kita sedikit saja, ini kita nggak terima dan marah-marah sampai temenan santai-santai kan padahal temenan saya itu di depan mata saya sendiri pada waktu itu. Iya. Lah, oke, aja gampang tersinggungan, ya. Kan, aja gampang sewotan. Ketika kita gampang tersinggung, semuliai sebira sijau. Bahkan urung mulia kok memuliakan diri kita. Wah, ora dadi apa-apa busuk iya. Menteh kabeh. Ya nggak ada menghasilkan apa-apa sih. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, sembunyikan dirimu itu, sembunyikan wujudmu fil ardil humul itu, makna lainnya adalah kongkon sholat bengi, sembunyi di kegelapan malam, tanamkan dirimu, samakan kepalamu, tanamkan ning lemah sing wingit ki. Saya ulang lagi, ketika kalian ini ingin anaknya jadi, akan Dani, jangan sok mundat-mundat. Apa yang kamu berikan kepada anak-anak kalian, jangan sekali-kali ngungkit. Pamali. Bocah mesti sekolah kan kok masih kayak pamali ngomong. Iya dah. Begitu baik sama anak kita maupun sama anak murid kita. Oke, yang pertama. Yang kedua, jika kalian ingin anaknya pada hebat, eling-eling nomor loro, sembunyikan itu maksudnya ya sembunyi dalam kesepian itu, sembunyikan, tanamkan kepalamu. Oke? Doakan mereka bakal pengen dadi orang mau ke sekolah akan baik, tetapi doakan mereka di kegelapan malam itu. Ya biasanya para salafus soleh, para penesepuh dulu itu dengan sholat malam, tahajud ya, tahajud. Tanpa itu ora bakal dadi. Anda ingin pengen dadeni ya, jika anak kalian, jika keluarga kalian, entah itu muridnya atau orang kalian sayangi, supaya kalian ini bisa membuahkan sesuatu yang baik, rawat mereka dengan sholat malam itu. Tanpa ini kangelan. Paham ya? Eling-eling ini. Idfan wujudaka fil ardil humul famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nataiju. Ya kalau banyak orang anaknya, orang-orang yang nggak sholat malam juga banyak, tetapi kurang sempurna. Ya. Nah, ini loh yang harus kita jadi perhatian ini. Ini loh amaliyah para penesepuh dulu
yang tidak pernah disampaikan di publik itu. Makanya anak-anaknya para kiai itu kadang-kadang belernya minta ampun, ya ora apa-apa wong bapakne bengi ora pernah liren. Iya enggak pernah liren salat, tetap sholat. Sekalipun jungkir tetap sholat. Karena memang salah satu hasilnya kayak gini. Otomatis. Iya. Ya, kalau kita ini nggak menghasilkan sesuatu sayang banget kan? Sayang dong. Wong kita urip iki harapan apa sih? Tentunya kita ingin punya tinggalan toh. Lah tinggalan ini kan apalagi tinggalan harta di dunyane. Ya tinggalan ilmu toh, tinggalan pengalaman lah. Pengalaman inilah, ilmu inilah yang akan membawa keberkahan di kemudian hari itu. Oke, bismillah. Saya ulang lagi. Kesaktian yang pertama, mulai belajar supaya bisa ikhlas. Itu langkah pertama adalah kalian jangan ngedeng aja jola itu pengen dihormati, disanjung, dideleng, dipaksa. Oke ya, eleng-eleng loh, eleng-eleng ini eleng-eleng. Oke, yang kedua, maksudnya ini juga sekedar pendapat pribadi, tapi dari dulu saya meyakini bahwa ada makna tersembunyi supaya kalian ini membuahkan sesuatu yang baik. Aja sampai kelalen ya menundukkan, menyembunyikan diri kita di bumi yang wingit. Saya senang wingit saja. Wingit itu ya wingit, subur, terhormat tanah itu. Bukan tanah yang tempat sampah, bukan. Pokoknya tanah wingit itu tanah sing biasanya sing steril, sing biasanya untuk ibadah kepada Allah. Masuk ini? Masuk ya? Kelingan jolan-jolan tak kok? Ajan jola. Maka atine lu lire, atine lempeng. Ketika ada orang yang nggak ibadah, orang tersinggung. Ya orang. Ya itu kan lahan kita. Kita doakan. Ini pentingnya. Lah, biasanya teori yang saya pakai itu adalah dengan mendoakan orang lain. Tak buka karena kalian mulai setiap hari itu ada orang-orang yang saya list, saya doakan. Kita ibadah terus. Ya tersembunyi dong, jadi ini kan sembunyi. Ya, coba belajar. Coba kalau orang lain memang sulit, coba orang terdekat, orang yang kamu sayangi. Belajar. Dongakan anane ngati. Iya toh? Ini akan menghasilkan sesuatu yang baik temenan. Oke? Ya, kita ngomong karena terbukti, Bos. Makanya saya malu kalau seandainya nggak hebat. Diuruki kesaktian tapi kok orang hebat itu loh. Isin aslinya kita. Aslinya gue isin. Jujur temen jebak. Ya iya toh. Wong abah kan hebat. Orang mendoakan di tengah malam mendoakan orang perang sareta ora pola putih. Batur enak turu. Iya lagi turu didongani ya Allah muga-muga oleh pangapura. Muga-muga selamat. Dungane kaya kon. Muga-muga diaku ning langit. Dungane. Ini sangat menenangkan. Sangat menenangkan. Makanya oke, kalau nggak bisa niru mendoakan banyak orang,
doakan khusus untuk keluarga Anda yang paling terdekat. Kalau nggak bisa malam, ya baca sholat duha ta. Kalau nggak bisa malam karo duha, ya wis 24 jam dengan terus. Lebih abot ya. Ya memang iya. Oke. Karena BBM di tengah kena. Saya izin kasusnya bos. Siap. Ya apa nak Oke. motor? Ya, Bismillah. Bismillah, insya Allah jadi ya. Ini kesaktian yang harus Anda terima. Ya. Ini ilmu kesaktian. Kamu nanti nggak saking sakti, orang bakal bisa menyinggung kalian, nggak bakalan. Karena diri kamu nggak ada. Hina lah. Wong apa hina siapa? Mau kita lalu langkah. Berarti kasih sedeng sendiri. Iya, kalau menghina kita, siji alasannya kita udah terhina, dan kita ini kan udah disembunyikan. Garapat ibadat pribadi gara bisa. Teorinya kayak gitu. Bakal pengen selamat, sembunyikan dirimu. Ngerti ya? Ini saya nggak ngomong ada-ada dulu. Ini dasar Qurannya juga banyak. Oke. Sampai disihir pun nggak bisa orang yang sembunyi itu. Kangelan. Biasanya kan orang mau nyantet itu kan harus kelihatan identitasnya. Tetapi kalau orang-orang yang seperti ini nggak bakal bisa kebaca. Sehebat apapun orang ilmunya. Salah satunya kayak gitu. Orang kedeleng, bukan soal melas, tapi nggak kelihatan. Ketika dicek itu nggak kelihatan, maka nggak bisa disentuh. Ya kan dirinya udah disembunyikan. Irang sih Pak. Iya. Jadi bisa selamat. Iya, orang kedeleng. Lesak pisan. Aja tegas temen. Ayo aja tegas pisan. Ya orto sentuh gitu Pak. Ora, bukan umi saya bawa. Oke, Bismillah ya, Bismillah ya, teman diterima ki, terimaan ya, Bismillah ya, terimaan. Ini sebagai ilmu yang ya bermanfaat. Iya Pak. Wujudaka fil ardil humul. Ya udah gitu aja. Idfan nafsaka fil ardil humul. Sembunyikan dirimu di tanah yang wingit, di tanah yang tersembunyi, di tanah yang subur, di tanah yang baik. Humul itu kubur, tanamkan, rendahkan dirimu, rendahkan wujudmu, ya toh? Sebetulnya setiap bahasan itu ada perkembangan masalah. Ini 2 kali ini saya ulang, dan ada sesuatu yang baru. Kalau sudah diterima saya tutup nih. Ngopi. Iya, sudah diterima di hati. Terima dong. Ini diterima, ini maksudnya ini ketika ilmu, ketika kesaktian ini hati Anda harus menerima. Maka seandainya kamu lupa, nanti bawah sadar kalian ini akan mengingat sendiri. Nanti kalian akan dapat informasi dari Allah secara langsung. Sembunyi, tampil di uling jabang durung waktune kok. Kok bokat membahaya. Tapi biasanya sangat membahayakan. Saya punya teman-teman banyak yang berbahaya. Karena durung waktune, sholat maleme durung apa-apa, kok wis wani sing ora-ora. Wani sembar sembur. Sok lenger temenan. Kadar kuncine iki ning sholat malam. Ya ini kalau apa sih menerjemahkan idfan wujudaka fil ardil humul itu udah di atas itu ya, tapi langkah kedua sembunyikan dirimu itu berarti cirine kita nggak marah ketika kita dikritik. Iya wong kita wis ning ngisor ngisori ora apa-apa sebetulnya. Ki ana hina ya wis. Nah, yang kedua adalah sembunyikan dirimu, sembunyikan wujudmu. Itu makna yang lain adalah sholat malam atau sujud, menyamakan kepala kita, merendahkan kepala kita di tanah yang tersembunyi, di tanah yang wingit, di tanah yang baik, di tanah yang subur. Oke? Itu eleng-eleng ya. Tuh, eleng-eleng. Cara
supaya kita ini ikhlas. Lah, kenapa sih harus ikhlas? Kalau sudah punya ini kunci ikhlasnya itu, maka apa yang kamu sentuh bisa hidup. Ya bermanfaat. Itu Ya makanya asal mulanya kan nggak berfungsi, cara memfungsikan kan harus dikasih sirrul ikhlas. Nah manusia supaya bisa hidup harus dikasihnya. Oke, cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.